Halo Bapak Ibu, rekan-rekan, saudara-saudari, sebangsa dan setanah air, dan netizen yang berada di rumah, dimanapun kau berada juga ya, yang nanti menonton tayangan ini. Sebelum sampai ke tahap pembahasan yang ingin saya sampaikan, perlu saya tekankan sekali lagi di setiap video saya bahwasanya tidak ada kebenaran yang absolut di dunia ini ya. Kebenaran yang absolut itu hanya milik Tuhan sendiri bagi yang percaya. Namun kita memiliki undang-undang yang menjadi penuntun dan rel kita dalam melangsungkan hidup bernegara setiap hari. Yang kedua, setiap kejadian terjadi karena ada alasan, begitu. Ibaratnya kalau nggak ada api nggak ada asap gitulah ya. Kira-kira seperti itu yang kedua. Nah, saya ingin menyoroti bagaimana kehidupan modern zaman sekarang ini ya. Kehidupan zaman modern sekarang ini eh, yang saya lihat ya, terlepas daripada nantinya ini bisa mengganggu pemasukan dari beberapa orang, saya minta maaf. Namun yang ingin saya nyatakan di sini adalah zaman dulu dia di kampung kami lah, di kampung itu pagi-pagi itu serapannya banyak gitu loh. Karbohidrat, protein lengkap dia, lauknya seperti ubi, ada ikan gitu. Pokoknya agak berat lah sarapannya karena membutuhkan tenaga untuk melakukan aktivitas dari pagi ke siang hari. Ya ke ladang memang ke ladang ya. Untuk mungkin ke sawah gitu, ke ladang pakai fisik. Nah, setelah eh, siang hari, mereka akan makan siang. Porsinya lebih besar daripada yang pagi tadi. Karbohidratnya lebih banyak lagi dan proteinnya lebih banyak lagi. Karena itu adalah puncak hari yang membutuhkan energi lebih besar lagi dan menahankan cuaca ataupun panas ataupun dingin yang lebih membutuhkan tenaga ya, energi untuk melewati hari-hari itu. Dan pada sore hari ya, ataupun malam hari, mereka itu opung aku itu makan seadanya aja gitu. Makan seadanya aja. Misalnya ubi 2 potong itu, nggak begitu, porsinya seperempat dari sarapan dia. Nggak begitu banyak lagi yang saya perhatikan ya. Karena mereka sadar nggak sadar atau memang sudah tahu atau gimana, karena nggak ada lagi membutuhkan energi, protein atau karbohidrat yang diperlukan untuk malam untuk tidur gitu. Nah, sebagian ada yang apa namanya, meminum minuman dari sadapan aren, sadapan kelapa, ataupun kalau kita bilang itu tuak ya, untuk biar enak katanya tidur. Jadi dia pada malam hari itu apa, karbohidratnya, proteinnya dikurangin gitu. Karena nggak ada lagi aktivitas yang ingin dilakukan malam hari itu. Nah, sehingga umurnya ya agak lumayan panjang ya, agak lumayan panjang. Terus hmm, pakai kacamata pun jarang gitu kan.
terlepas daripada mata itu keturunan atau enggak, pakai kacamata jarang orang-orang tua dulu yang saya lihat. Sampai umur-umur 50, 60 jarang pakai kacamata. Karena masih fit dia gitu. Nah, yang ingin saya katakan di sini adalah zaman sekarang beda. Tadi kan saya bilang mohon maaf bagi ada beberapa orang yang tersinggung atau gimana terganggu. Zaman sekarang saya lihat pagi-pagi kalau bisa jangan sarapan gitu kan. Siang makan dikit seadanya, malam baru. Coba kita lihat di semua tempat-tempat kota-kota besar, jangankan kota-kota besar, kota-kota kecil pun kulinernya itu malam-malam buka. Dan kuliner itu banyakkan karbo dan protein untuk malam hari. Dan banyak gitu ya, porsinya gitu. Dan banyak sekali pilihan kan, jajanan malam. Nah, yang ingin saya cermati adalah 30 sampai 40 tahun lagi, kita ini hampir 40% nanti akan mengalami diabetes ini. 20-30 tahun lagi ke depan, itu rata-rata akan mengalami diabetes. Udah bisa lah sekarang ancang-ancang buat teman-teman yang di bagian dunia kesehatan membangun rumah sakit khusus diabetes. Dan ini berpengaruh bagi kelangsungan produktivitas negeri ya. Jikalau banyak laki-laki mengalami diabetes akibat pola hidup seperti itu tadi, pagi dikit makan, siang seadanya, malamnya digibal semuanya, dihajar maksudnya, dihabisin karena banyaknya kuliner-kuliner. Nah, khususnya bagi mereka yang kemampuan finansialnya ada, apa efeknya ke depan, Bung? Ya banyak lah. Kalau sudah diponis laki-laki diabetes, kelaki-lakiannya pun maaf kata udah nggak bisa lagi kan, udah payah, udah susah. Sehingga apa yang terjadi? Ya pasangannya pening lah. Ketika pasangannya pening bertahun-tahun kayak gitu, ya gimana sebagai manusia? Nggak kita benarkan kalau melakukan pasangannya ini melakukan affair ataupun eh, ataupun cari kepuasan sama orang lain, nggak bisa dibenarkan. Tapi setan atau iblis mempengaruhi itu terus. Sampai kapan kau gini-gini? Tahan kali kau. Ya udah maklumnya lakimu itu. Biarlah dari dia aja uang belanjamu dari orang lain. Nah, ini kan bahaya sekali nih. Tapi kan Bung, banyak sekarang masyarakat yang nggak begitu memakai tenaga dalam beraktivitas. Iya benar. Tapi kan kalau nggak ada pun aktivitas kan bisa eh, bakar kalori di siang hari atau di pagi hari atau di sore hari kan kayak gitu. Lihatlah teman-teman, makan malam di semua tempat sekarang di seluruh Indonesia ini, makan malam itu yang paling banyak buka malam-malam. Makan kenyang-kenyang malam-malam. Padahal tinggal mau tidur aja ini. Tinggal mau tidur aja.
malah kulineran malam-malam, aduh. Kulineran siang-siang lah. Malam kan nggak ada aktivitas lagi kan. Untuk apa lagi protein sebanyak-banyaknya, karbohidrat sebanyak-banyaknya kan. Untuk apa lagi? Ya mending susu. Kan begitu bagi yang punya. Bandrek, jamu itu kan lebih bagus. Seadanya aja dimakan. Entah apa gitu kan. Karbohidrat untuk sekedar mengganjal sampai pagi hari. Ini proteinnya banyak. Pokoknya tengoklah, nggak usah harus kutunjukkan di mana. Bapak Ibu dan saudara sekalian juga udah tahu kan kulineran malam. Hal ini penting saya ungkapkan karena untuk menjaga kelangsungan kita bernegara juga ini. Jangan sempat nanti banyak kali nanti laki-laki yang terkena diabetes sehingga mempengaruhi faktor kinerja. Stres nanti belum lagi tekanan, belum lagi gara-gara diabetesnya minder, turun harga diri, sehingga stres. Akhirnya kan terganggu semua kinerja pemerintahan. Baik itu swasta juga kan. Nah, hal seperti ini perlu dipertimbangkan juga kan ke depannya. Bagaimana usulan ini diakomodir sama pemerintahan kita. Ya pemerintahan ya DPR dan kepala daerah lah dan juga kepala negara. Bagaimana mengatur manajemen sistem pola makan supaya sehat-sehat warga negara ini, supaya terhindar dari diabetes. Semua hal penting, semua hal penting. Semua eh, kepentingan juga perlu. Tapi maksud saya di sini jangan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Jangan gara-gara kita ingin supaya dagangan lancar, untung yang banyak. Nah, kita menggunakan bahan-bahan yang tidak memenuhi standar kesehatan yang pasti gitu. Agar kualitas manusia dan IQ Indonesia makin meningkat untuk menyambut Indonesia emas ini yang penuh persaingan. Nah, kalau misalnya kita kita ini kan ya kita lihat-lihat atau kita baca ataupun ada kesaksian rata-rata memang kebanyakan keturunan kalau diabetes. Cuman gara-gara pola hidup seperti ini ke depannya yang nggak keturunan pun bisa jadi kena sendiri gitu. Bisa jadi kena sendiri diabetesnya. Karena udah mengikuti yang biasa, membenarkan yang biasa, bukan membiasakan yang benar. Ah, udah biasa kulineran malam-malam. Jadi seolah-olah benar gitu. Memang ini aspek ekonominya cukup tinggi dampaknya kan bagi mereka pengusaha kuliner yang apalagi khusus buka di malam hari. Namun di sisi lain, kalau misalnya manusia sehat, pasti bibitnya sehat juga. Itu nggak bisa kita pungkiri kan gitu.
Nah, sekarang bagaimana kita mencari jalan tengahnya dan masukan ini bisa didengarkan sama pemerintahan kita, ya, agar dibuat satu formula untuk mem- membuat suatu program bagaimana mengelola sistem manajemen makan. Diteliti lebih lanjut lagi, kira-kira apakah omonganku ini salah atau enggak. Karena saya peduli bagi masa depan kita, biar terciptalah generasi-generasi emas Indonesia, generasi-generasi yang sehat, yang kuat, yang enggak IQ-nya paling rendah di ASEAN ya. Saya peduli di situ. Mungkin ini dulu yang ingin saya sampaikan, dan saya tekankan sekali lagi, di negara demokrasi esensinya adalah bebas berpendapat, dan ini yang saya lakukan, melakukan hak saya bebas berpendapat. Oke, I'm signing out. Bye bye.